Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak. Ada 3 siswa yang tidak masuk ya karena sakit. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga cepat sehat. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, kita harus semangat dulu ya, supaya hari ini kita tetap semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Hebat. Serdadu adalah anak-anak yang cerdas. Serdadu adalah anak-anak yang sukses. Oke, tepuk tangannya. Masuk. Sedikit belajar untuk menyemangatkan ya. Kita nyanyi yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan merawat kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan merawat kritis. Oke, tepuk tangan. Oke, langsung mulai ya. Lalu ini adalah pembahasan itu dan seberapa aktif dan kenapa dan tujuan pembelajaran hari ini melakukan pembelajaran tadi mampu menulis prestasi berdasarkan apa? Cerita prestasi berdasarkan apa? Dokter cerita prestasi ada berapa nak? Ada berapa? Iya. Orientasi, komunikasi, resolusi. Oke, lanjut. Pertanyaan cerita fantasi. Cerita fantasi apa yang pernah kalian tonton? Fadil, kamu cerita apa? Saya ajaib. Kamu pernah nonton apa? Oke, kamu nonton apa? Timon Macam Belaka. Oke. Oke, saya sudah nonton. Sudah puas. Oke, sekarang bagi kelompok ya. Kelompok ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Ada kelompok ya, dan kelompok. Nah, tapi kelompok audio. Kalau nanti ada kelompok audio, dan ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Ya, nanti nggak salah juga macam kelompok itu nanti bagikan LKP kita kalian. Teks ya, jadi nanti di sini teksnya ada teks bacaannya itu barang teks ceritanya, lalu ada videonya juga yang ditampilkan. Jadi ada 2 ya, kita kan kendala kalau dari video kita teksnya juga ya. Paham ya Naya? Oke, sekarang bacakan dulu nih kelompoknya. Nih kelompok 1, kelompok 2 ada nggak? 3. Lanjut 5.
Halo nak, maju nak. Oke, Tina, teksnya. Oke, sudah dipegang yuk KPD-nya dan teksnya. Pilah pensil ajaib dan lemari ajaib. Oke, pensil ajaibnya ada ya di sini ya. Di sini tidak akan kita video ya, karena dia ada gangguan. Ya, oke. Kalian bisa lihat teksnya yang sudah dikembalikan. Ada teksnya? Ada tidak? Ada teks lemari ajaib dan pensil ajaib. Di sini kita juga teksnya. Nah, ini adalah teks pensil ajaibnya ya. Kalian bisa simak ya ke depan ya. Perhatikan ke depan. Sudah? Oke, ini yang pensil ajaib teks ya. Lalu kedua ada. Yang kedua teks apa nak? Lemari ajaib. Ya, kalian bisa cari referensi nanti dibagikan ya. Bagikan ponselnya. Dibagikan nanti tiap-tiap kelompok dibagikan ponselnya hanya dua ponsel. Nanti kalian bisa cari referensinya. Referensinya nanti di mana nak? Di mana? Di web. Oke. Selanjutnya. Bagikan ponsel. Silakan maju. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Ya. Dua. Ayo cepat. Kalau dulu ponselnya jangan dipegang. Langsung kita pilih materi kita. Struktur cerita fantasi. Halo anak-anak. Oke, struktur cerita fantasi ada berapa nak? Yang pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Apa itu orientasi? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh, latar dan yang kedua apa? Apa itu komplikasi? Yang ketiga apa? Apa itu resolusi? Di dalam cerita ada masalah, pasti ada banyak penyelesaian. Ya, fantasi ada berapa nak? Yang pertama. Orientasi. Mananya yang pertama? Orientasi. Kedua. Komplikasi. Ketiga. Resolusi. Apa itu orientasi? Yang kedua, apa itu komplikasi? Yang ketiga, apa itu resolusi? Siap. Paham nak? Siap. Kebahasan yang pertama apa nak? Yang pertama apa nak kebahasannya? Suaranya halo. Yang kebahasan yang pertama? Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua apa nak? Apa yang kedua? Penerapan kata guna. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ada berapa kebahasan? Pinter semua ya kelas ini ya. Apa semua bahasa? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar, perhatikan. Ibu sajikan ada 6 gambar nak. Gambar judulnya ya. Judul dari teks cerita fantasi. Ini kan kelompoknya sudah ibu bagikan, ya kan? Ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok pilih salah satu. Boleh pensil ajaib, boleh Jack dan kacang ajaib, ada angsa dan oke, yang pertama apa nak judulnya? Pensil ajaib. Yang kedua? Jack dan kacang ajaib. Yang ketiga? Angsa. Keempat? Timuran. 5. Oke, masing-masing kelompok pilih salah satu.
Oke, satu apa? Oke, kelompok dua. Yang keras, yang kedua. Aladin. Ketiga. Aladin ketiga. Oke, yang keempat. Oke, yang keempat. Kelompok lima. Kelompok lima. Oke, kalian menentukan dari tiap-tiap kelompok. Nanti setelah kalian sudah tentukan ini, kalian membuat bukunya, menulis ciri konfrontasi. Yang pertama, kalian tentukan dulu unsurnya. Misalnya unsur, baru kalian membuat sesuatu dengan strukturnya. Strukturnya tadi ada berapa nak? 3. Jadi kalau sesuai struktur, pertama kalian buatnya orientasi, kedua komunikasi, ketiga resolusi. Jadi kalian nanti buatnya 3 paragraf ya, anggap aja komunikasi paragraf 1, paragraf keduanya mana? Komunikasi, paragraf ketiga resolusi. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Setiap hari manusia mengalami berbagai peristiwa. Sama, ibu juga mengalami peristiwa. Contoh peristiwa hari ini misalkan ketika ibu mau praktek main infokus ibu bermasalah, itu kan peristiwa. Itu kira-kira peristiwanya menyedihkan atau bahagia? Sedih. Nah, kalian juga punya peristiwa kan? Punya peristiwanya berbeda, beda. Kayak senang, ya tergantung ya pada peristiwa yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Peristiwa yang dialami berupa peristiwa yang menyenangkan, bahagia atau sedih yang lain. Peristiwa yang dialami manusia tersebut dapat menjadikan ide penting. Dalam sebuah peristiwa tersebut dapat kita kembangkan, ya, kembangkan atau kita bumbui dengan apa? Dengan imajinasi. Atau kita tambahkan dengan nah, ini jalan kalian kita lihat langkah-langkah nulis kita tadi yang baca Satu, mengerjakan apa yang bisa, menemukan ide tulisan, mengkaji ide cerita, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita imajinasi. Oke, langkah-langkahnya ada berapa? Langkah-langkahnya ada berapa nak? Yang kedua, yang ketiga, membagikan RKPD ya. Sudah juga dilihat RKPD-nya? Hasilnya sudah dilihat? Oke. Nah, kan ibu sekarang ibu bagikan. Tadi ibu bilang ini anak ibu bagi kelompok 1, 2, 3. Nanti presentasinya begini ya, 1, 2, 3. Tapi ada 2, 3, 2. Ini ibu bagikan 11 barisan ini. Kelompok audio. Nanti presentasinya audio. Oke. Yang kelompok tengah-tengah ini tadi kelompok apa? Berarti nanti kalian presentasi memerankan tokoh, ya, tokoh ceritanya ya. Yang sebelah sini lah, pojok tadi kelompok apa? Visual ngapain? Menggambarkan tokoh utama, betul ya. Jadi setelah ini kalian mulai kerjakan RKPD-nya. Nanti kalau dari RKPD kalian mengerjakan hasilnya, kalian tulis di Canva, ya. Jadi nanti bentuk Canva ya. Nanti setelah kalian cerita, jadi ada RKPD-nya, ada Canva-nya, lalu kalian pilih ke Padlet. Padlet linknya sudah ibu bagikan di grup. Ya, di grup deskripsi ada link Padletnya. Oke,
Oke, bisa kalian pilih. Paham nak? Yang kiri. Paham, Bu. Nah, sini ada lipat teman. Jangan lupa. Jadi ada di buku juga, ada di tampilan ya. Tadi kita tampilkan. Nah, oke. Nah sekarang diperintah kalian boleh membacakan silakan isi jawab. Namun kalian kerjakan silakan boleh kerjakan. Jadi ada yang mengerjakan di ada bagian yang mengirimkan. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan buat. Ada pertanyaan? Sudah jelas belum? Sudah jelas? Ya, oke. Silakan kerjakan. Kamu tadi yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Coba kamu baca dulu. Ya, silakan diskusi. Silakan diskusi. Ini silakan ditanya. Ya, silakan diskusi. Waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Ya, silakan diskusi. Silakan diskusi. Waktunya 20 menit. Ya, ada. Oke, silakan diskusi. Silakan diskusi. Yang sudah selesai boleh kirim ke Padlet. Linknya ada di grup ya, di grup ibu tahu di deskripsi nah, paling atas. Kalian bisa langsung klik, kalian bisa langsung buka. Kita bebas, kreatif kalau kalian mau modelan bagaimana. Sudah nak? Sudah belum? Oh belum. Lama-lama ya nak ya. Sudah belum? Oh belum. Udah ya nak ya.
Bukan beneran ya. Kamu main diam ya. Nah, jadi satu. Tapi kita bikin dua ini kan? Dua lembar. Iya, dua lembar. Di sini bebas ya. Ini nggak Bu? Ini nggak? Masih bunyi nggak? Oh berarti dari ini nih Bu. Akun HP saya yang satu. Jadi ya. Coba. Coba banget. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Ini tak bukti. Halo? Halo? Tadi terdengar nggak suara saya? Terdengar nggak suara saya? Oh, berarti begini aja. Bising ya? Yaudah kayak gini aja ya Bu ya. Ya, kedengeran kan Bu? Oh yaudah. Oke, ya. Oke, sudah selesai nak? Oh iya iya. Oh iya lupa. Coba deh dia ada ke depan lagi. Coba ngomong ya. Halo? Sudah dikirim? Sudah, Bu. Ini yang ini dia siapa aja? Kamu tadi berapa? Habis. Mbak nyorotnya ini aja Mbak. Ini kotor banget. Ya, selamat. Jangan lupa. Iya.
Tokohnya ada berapa? Tokoh ada 5. Cerita yang kamu ambil itu tokohnya ada berapa? Oke, waktunya sudah habis. Nah, silakan ya, silakan kelompok yang maju pertama audio silakan kelompok audio ya, silakan. Siapa yang ini kelompok berapa tahu? Kelompok 2 ya, silakan. Siapa yang mewakilkan kelompok dari kelompok 2 cerita apa? Aladin. Oke, silakan dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terus suaranya. Di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Suatu hari, datangnya seseorang lagi, tetapi mendapati Aladin yang sedang bermain. Kemudian, laki-laki itu mencintai Aladin sebagai keponakannya. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi ke kota dengan Zaidin, ibu Aladin, untuk membahasnya. Jalanan ditempuh sama sekali. Aladin mengeluh kecapean pada pamannya. Ia lalu dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuh. Aladin akhirnya sadar bahwa laki-laki itu tidak di depan pamannya, melainkan seorang ibu. Laki-laki itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mengucapkan Tutup. Demikian dari saya. Demikian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Ini namanya kelompok audio. Dia mengamati lalu jadi menceritakan dan kembali ceritanya. Gitu. Nah, ini tampilan hasil punyanya lagi. Coba dibenerin. Ya, ini tampilan yang ada di Canva. Kalian bisa lihat ya hasil dari kelompok 2. Lanjut, selanjutnya kelompok mana ya? Kinestetik, silakan. Kelompok kinestetik, ayo maju. Ya. Ayo maju semua nih kalau kinestetik dia memperhatikan perhatian semuanya. Wah, luar biasa. Kita aplaus buat teman kita. Kelompok berapa nak? 3, tepuk tangan. Ini adalah kelompok kinestetik menerangkan cerita yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polisi akan merapikan sembilan kilang hati sebelum kita berdoa. Ya. Ya, bisa. Ya, benar. Yang keras nih suaranya ya. Yang keras, yang keras. Pada suatu hari, malaikat dari surga mempunyai angsa. Kemudian angsa itu bertelur dan begitu jatuh dari surga ke bumi. Ya. Yang keras suaranya. Bertahun-tahun kemudian, telur itu sudah menetas dan muncullah seekor angsa dari surga. Pada pagi hari, terdapat sepasang suami istri yang miskin. Ya, silakan. Suami itu bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun kecil yang ditanam sayuran untuk mereka makan. Kemudian mereka menjualnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, istri berkata kepada petani, Bagaimana jika kita menjual semua sayuran kita untuk kita membeli angsa? si petani tidak mempunyai cukup uang untuk membeli angsa. Lalu, petani menjual semua yang ia punya untuk membeli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan dirawatnya dengan baik. Kemudian hari mereka terkejut ketika angsa itu menghasilkan telur emas. Kemudian petani berkata, hasil belajarnya mendapatkan apa sih itu nggak usah tulis deh, aku lupa. wow. Setelah itu mereka menjadi kaya, tapi mereka belum cukup puas dengan itu. Kalau gitu kayak gimana? Kalau gitu kayak gimana? Gue jadi udah gue jadi raksasa ya. Wah, balikin lah. Tahu lagi, tahu.
Bapak untuk tidak mengambil tempat, tetapi anak-anak menerima Mbak Anda untuk menetapkan. Ya, anak-anak. Aku jangan nambah semua tempat dulu dong. Gue ambil satu. I know. Gue yang jadi. Lagi dijijit. Lu berisik nih makan. Lemari ajaib ini yang depan kan? Yang depan. Wahai ibu kembalilah padaku dan tinggalkan lindungi Mbak Anda. Ya. Oke, kita lanjutin. Yuk, silakan. Mana yang sini pasti? Yang kiri pasti. Ulangi. Iya. Ya, ulangi. Maaf ya, tadi ada darah. Yuk, kita ulangi. Ya, silakan. Mulai, cepat. Pada suatu hari, malaikat dari surga mempunyai seekor angsa. Suaranya dikeluarin, yang keras. Ya. Kemudian angsa itu bertelur dan telur itu jatuh dari surga ke bumi. Bertahun-tahun kemudian telur itu sudah menetas dan muncullah seekor angsa dari surga. Oke, kamu jadi telur ya? Oh ya, silakan jadi telur di belakang. Ya, lanjut. Pada pagi hari terdapat sepasang suami istri yang miskin. Ya, silakan. Bagus kan orang begini. Suami itu bekerja sebagai petani yang hanya mempunyai kebun kecil yang ditanam sayuran untuk mereka makan. Ini tinggal di ini. Kemudian mereka menjualnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, saya berjualan. Ya. Suatu hari, si istri berkata kepada petani, Lalu kita mengucapkan kembalilah waktunya untuk memakan di rumah terus si petani tidak mempunyai cukup uang untuk membeli angsa. mengingat Lalu bahwa ia petani menjual semua yang dia punya untuk membeli angsa. mendapatkan benda itu dari seorang pertama. Cuma melemparkan benda itu mengambil angsa. Lalu angsa itu pun menyerah dan menang dari hadapan Kamu angsa ya? Ya. Oke, angsa perajaannya seperti apa? Oh, ya. Ya. Lanjut. Dia membawa pulang angsa itu dan dirawatnya dengan baik. Kemudian hari mereka terkejut ketika angsa itu menghasilkan telur emas. Kemudian petani berkata, setelah itu mereka menjadi kaya, tapi mereka belum cukup puas dengan itu. Niat buruk dan serakah pun muncul. Bagaimana jika kita membelah perut angsa ini agar kita mendapat biasanya belum lagi. Kemudian mereka menyesal karena mereka sudah membelah angsa itu, sehingga angsa mati dan tidak bertelur lagi. Tamat. Oke, selesai. Tepuk tangan. Ya, sekian presentasi. Kemudian dari kami kelompok 3 sudah
Ya, oke, itu tiket cantik. Sekarang yang audit aja. Visual, silakan visual. Lagi visual. Timun Mas, silakan. Ya. Oh, udah ada. Oh, udah ada. Silakan dibuka. Ya. Patrick. Enggak, lu cuma visual. Apa mereka? Oh, ya udah, nggak usah. Kalau aku Anak lu. baru saya dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan visual dari Kamera gue deh. pemeran utama dari cerita Timun Mas. Ya, yang keras suaranya. Pemeran utama dari cerita Timun Mas adalah Timun Mas sendiri. Timun Mas memiliki karakter yang pemberani, cantik, dan tidak gampang putus asa. Jadi pada suatu hari ia ketemu dengan raksasa, dan raksasa itu meminta agar Timun Mas kembali kepada dia. Oke, namun Timun Mas tidak mau, dan Timun Mas berlari menghindari raksasa. Dia kan udah jago ngomong, mending gue sama itu ngomong apa aja kan. Pada saat berlari, Timun Mas terjatuh, dan raksasa mengatakan, kamu akan menjadi mangsa aku, Timun Mas. Namun Timun Mas teringat akan ia mendapatkan sebuah benda dari ibunya yang berasal dari petapa. Ibunya meminta kepada petapa agar bisa menyelamatkan Timun Mas dari raksasa. Timun Mas lalu melemparkan satu persatu benda tersebut kepada raksasa. Namun raksasa sudah tetap bangkit lagi. Pada saat benda terakhir, Timun Mas melemparkan kepada raksasa, dan raksasa itu hanyut ke dalam sungai. Dan Timun Mas pulang ke rumah. Dan Timun Mas pergi pulang ke rumah. Lalu menemui Boranda dan langsung memeluk Boranda. Lalu Timun Mas menemui Boranda, langsung memeluk Boranda dan mengatakan, "Ibu, aku selamat. Aku berhasil melepaskan diri dari raksasa." Ya, oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk visual. Oke, terima kasih. Oke, sudah maju kelompok semua ya. Oke, selanjutnya. Kita bukan jago ngomong yang tadi. Oke, hari ini Ibu akan berefleksi nih. Kalian tadi kan sudah fotoin gue lagi baca materinya apa saja. Dan sekarang Ibu tahu salah satu teman kalian foto bareng aja. Materi hari ini.
Oke, siapa yang bisa angkat tangannya? Yang mengulas materi di hari ini? Ya, silakan. Yang hadir, silakan. Oh, yuk. Iya, yang hari ini Ibu jelaskan. Silakan kalian, silakan baca apa sendiri. Ya, silakan. Ayo. Ya, silakan. Ayo. Ayo. Mengulas refleksi materi apa saja sih yang sudah dijelaskan hari ini? Silakan. Ya, saya hari ini menjelaskan apa mengulas materi yang ya, silakan. Belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak keras. Ya. Saya ingin mengulas kembali materi yang diujiakan pas sampaikan hari ini. Iya, ya silakan yang keras. Yang pertama ada struktur cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, lalu pengenalan tokoh dan konflik cerita, lalu komplikasi, Ya. semua sebab akibat yang menyebabkan konflik dan cerita, lalu orientasi, lalu resolusi, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Ya. Lalu pembahasan ada 6. Ya. Yang pertama kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Lalu kata serapan panca indera, latar, gerakan tempat, dengan waktu dan alat suasana, kata sambung, kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Yang terakhir, Iya itu kan bisa aku jemput. langkah-langkah menulis tentang fantasi. Yang tadi tentang komunikasi atau suatu Dari ini, dari dan pokoknya pemerataan. Anjing lo ngeliat galeri lo ngeliat semuanya. Kalau lihat semuanya. Ada apa lagi? Ada lagi? Sudah sekian. yang tadi saya ulas menurut pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu minta kalian buka ponselnya. Link dibuka ponselnya. Tadi cuma kelompok ya? Ini dihapus aja nggak sih? Ya. Ya silakan dilanjut ponselnya. Bisa. Ya dibagikan. Oke, sekarang dibuka grupnya. Grup. Ibu mengirimkan link kuisnya, sudah ada linknya? Halo, ada tidak? Oke, sekarang Ibu minta dibuka link kuisnya. Sudah dibuka? Ya, 1, 2, 3. Silakan dibuka link kuisnya. Link kuisnya silakan dibuka. Oke, link kuisnya sudah. Kalau sudah silakan kalian kerjakan. Di situ ada soal yang hanya tersebut 10 soal tentang teks cerita fantasi. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, cepat. Oke, sudah bisa dibuka? Bisa? Oke, cepat. 10 menit, kerjakan.
kita lihat kuisis materi teks cerita fantasi kelas 7. Oke. Ya, kalian bisa lihat di paparan hasil dari kuisis kalian. Hasil kuisis sudah mencapai KKTP. Apa itu KKTP? Kriteria ketuntasan pembelajaran. Berarti kelas 77 tandanya sudah mencapai tuntas. Yang sudah mencapai KKN. KKTP itu KKN. Kalau kelas itu namanya KKN. Ya, oke. Sudah ya, Nak ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, oke, Ibu simpulkan kembali bahwa hari ini kita sudah mempelajari struktur teks cerita fantasi, kebahasaan, terus apa lagi, Nak? Langkah-langkah menulis teks cerita fantasi, ya. Kalian sudah paham ya? Sudah paham kan? Sudah paham. Oke, kita Ibu simpulkan. Ketika kita menulis teks cerita fantasi, alangkah baiknya yang pertama kita menentukan dulu bagian unsur-unsurnya. Setelah kita menentukan unsurnya, kita melanjutkan kemana? Ke struktur penjabaran, orientasi, komunikasi, resolusi. Jangan lupa kita harus tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dan langkah-langkah dari menulis teks cerita fantasi. Harus sesuai urut struktur. Harus sesuai dengan urut struktur. Urut struktur yang pertama apa, Nak? Orientasi. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga resolusi. Paragraf 1, 2, 3. Paragraf 1 orientasi, 2 komunikasi, 3 resolusi. Jelas, Nak? Oke, sekarang kita tutup yuk. Yuk pimpin doa. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, Fadil, pimpin doa sebelum kita mengakhiri. Ya, silakan. Halo. Siap. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.